Jungle. Hafiz Quran citanya, asyik dijadikan teman, fantastik prestasinya, Islam agamanya, disiplin pedomannya, zikir menemaninya, alhamdulillah selalu bersyukur, hati yang tenang menjadi kuncinya. Siapa? Nadine. Oke, silakan Nadine. Ayo. Udah ya, Bu. Udah, Bu. Ya, Baru Nadine. udah, Bu. Oke, bentar Nadine dulu. Silakan Nadine. Ngangenin. A. Asyik diajak main. D. Disenangi. H. Hati yang selalu baik. I. Ibadahnya nggak pernah tinggal. N. Naluri yang baik. Oke, keren. Suka Bu Rini. Kita akan belajar tentang tumbuhan lagi. Nah, siap ya? Oke. Oke, tumbuhan. Bagian tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke. Nah, dalam belajar tumbuhan ini, kita tetap belajar sesuai dengan pola hewan. Yaitu kita akan mulai dengan menggambar tumbuhan. Siap? Siap. Oke, ambil buku tulisnya. Kita mulai dengan menggambar tumbuhan lengkap. Nampak gambarnya? Videonya nampak? Ya, oke, kita mulai ya. Iya ya. Nah. Tree. It's gonna be awesome. I hope you're gonna follow along with us. Kalian kasih namanya. Ada tulisan kaku. Baik semuanya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga hari ini apa yang antum pelajari mudah dicerna oleh pikiran, menambah kecerdasan dan akan memudahkan antum nanti untuk masa depan antum. Termasuk mudah mendengar nasihat orang tua, bisa menjadi anak yang berguna untuk orang tua dan bermanfaat untuk orang tua serta agama. Yang paling penting itu untuk agama antum. Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita. Itu ada 2 kegiatan kita hari ini. Ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah memberi fungsi bagian-bagian dari tumbuhan. Nanti kita akan lihat dari video pembelajaran. Yang kedua, kita akan menyimak pemutaran dongeng tentang tumbuhan. Kemudian nanti dari dongeng tersebut ada beberapa hal yang akan Ibu Rini beri tugas. Apa saja nanti. Nah, untuk tugas yang pertama, yang latihan pertama kita akan lanjutkan gambar pohon kita sebelumnya, yaitu memberi bagian fungsi dan tugasnya. Baik ya, kita share screen. Siapa yang sering masuk LMS pasti akan sering baca kesepakatan kelas kita. Nah, masih ingat ya itikat baik kita dalam belajar. Masuk LMS 1 hari sebelum jadwal belajar IPA, berarti mengulang-ulang materi sebelumnya. Kemudian membaca materi yang di-share di kelas LMS. Yang ketiga, mengikuti kelas online dengan Zoom seperti yang sekarang. Sarannya apa saja? Bagaimana cara mengikuti kelas online dengan Zoom? Masuk kelas tepat waktu,
mengikuti pelajaran dengan baik dan fokus, menyerahkan tugas yang telah diberi, kemudian melaksanakan penilaian. Ingat, kelas kita adalah Science is Wonderful. Nah, Masa? iya, IPA itu pasti akan mengagumkan. Kenapa? Dari satu hal yang kecil di bumi, pasti kita akan bisa mengaitkannya dengan masalah yang lain. Nah, visi kelas kita apa? Membangun kelas yang berbudaya dengan siswa yang berbudi pekerti luhur dalam berperilaku dan juga berprestasi di akademik dan non-akademik. Dan Ibu Rini paham, antum pasti banyak ya kan? Besok anugerah Sedafa kan? Iya. Siapa? Iya, siapa yang akan datang pas anugerah Sedafa? Semua kan? Semua. Oh, hebat. Memang kelas-kelas the best. Benar. Kemudian misinya apa saja sih yang kita lakukan untuk mencapai yang tadi? Nah, antum pasti punya perilaku yang sopan, santun, dan punya karakter. Kemudian Apa memiliki karakternya? disiplin tinggi, berakhlak mulia, bertanggung jawab. Karakternya apa saja? Tanggung jawab, mandiri, kerjasama. Nah, yang paling penting tuh jujur. Kemudian menunjukkan sikap peduli terhadap teman di kelas, sekolah, dan lingkungan. Meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kemudian ekstrakurikuler kita memang belum terlaksana ya di tahun ajaran sekarang. Baik, kita lanjut ke bawah. Bu Rini apain dulu LMS-nya. Nah, ini ya. Bagian tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Kan baik, sebelum kita mengisi, kita simak dulu lagu berikut ini. Kala biji sedang terlelap, tumbuh tunas yang mungil, dengan dua daun yang segar, berdiri dengan akar, lalu tunas menjadi batang, dengan daun yang lebat, tumbuh tinggi dan besar, berbunga dan berbuah. Perkembangbiakan, perkembangbiakan tumbuhan Enggak, tempat penyimpanan cadangan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. buah pasti. Buah. Buah. Selesai Fari? Selesai. Oke. Nah, oke. Yang buah sini Bu Rini bantu dikte. Kalau Fari apa agak matanya pedih, biar Bu Rini didiktekan. Yo. Fari nomor yang buah Bu Rini diktekan. Gak usah biar Bu Rini dikte. Dengar ya. 1 Fari. Tempat menyimpan. Tempat menyimpan. juga yang biji. Ya, baik. Hafiza keren udah selesai duluan. Tunggu. Fari Bu Rini diktekan aja. Tempat menyimpan cadangan makanan.
cadangan makanan. Oke. Tempat menyimpan cadangan makanan. Lanjut 2. Cadangan makanan. Oke, nomor 2 Fahri, Bu Rini lanjut. Melindungi biji. Melindungi biji. Melindungi biji dari pengaruh. Melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Selesai. Nah, kita akan masuk kegiatan kedua. Ibu Rini harus lanjut nih materi kedua ini. Kenapa? Di materi kedua ini kita akan ngambil nilai-nilai belajar kelompok. Jadi berarti kan dalam sebuah komunitas ya, dalam sebuah kelompok hutan. Ternyata perilaku antara mangga dan pohon ara itu berbeda. Dari 2 kisah tadi, silakan antum tulis di buku tulis antum. Ya, sampaikan semuanya. Bagaimana sifat si ara, bagaimana sifat pohon mangga. Jadi nanti antum minggu depan Ibu Rini akan simak kesimpulan dari yang antum tulis. Paham tugasnya? Silakan tuliskan kesimpulan dari dongeng yang telah antum simak tadi. Baik ya, berarti minggu depan Ibu Rini akan mereview kembali tulisan antum tentang cerita dongeng tersebut. Baiklah Anda semua, kita akhiri dengan baca hamdalah. Apa Tata? Bu, ditulis dongengnya. Bu ya, ditulis dongengnya. Ditulis yang bukan ditulis semua, tuliskan saja kebaikan atau pesan-pesan moral dari pohon ara dan pohon mangga. Baik, bagaimana mereka bersikap dengan teman, bagaimana mereka bertutur kata, bagaimana mereka berbicara antara satu dengan yang lain. Bagaimana si mangga membantu pohon ara, bagaimana pohon ara itu meminta maaf pada akhirnya. Baik ya, jadi minggu depan Ibu Rini akan menunggu antum tinggal membacakan reviewnya. Aksi nyata kali ini adalah bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi dan penerapan integrasi kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran kepada murid. Proses pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan dalam aksi nyata kali ini adalah menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
Konten yang saya gunakan dalam hal ini adalah video bagaimana menggambar pohon, video yang berisi tentang bagian tanaman beserta fungsinya, kemudian video dongeng. Proses diferensiasi yang saya laksanakan adalah siswa melakukan proses menggambar mandiri melalui tutorial, kemudian siswa menyimak video dongeng. Yang ketiga, siswa menjelaskan apa kandungan dari dongeng yang mereka simak. Kemudian produk yang mereka buat dalam pembelajaran kali ini adalah gambar pohon lengkap dengan bagian dan fungsinya, kemudian pentigraf, 3 kesimpulan dari dongeng, dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam sebuah dongeng. Integrasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran kali ini ada 2 yang saya laksanakan. Yang pertama adalah puisi akrostik. Bagaimana mereka membuat puisi akrostik dari awal-awal huruf nama mereka, dan itu merupakan kalimat-kalimat indah yang mereka rangkai dan bekerja sama dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah mengambil nilai-nilai dalam sebuah komunitas, bagaimana berinteraksi dalam sebuah komunitas, bagaimana bersosial dan menahan emosional kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini dilaksanakan dengan menyimak sebuah dongeng. Dalam perancangan proses pembelajaran kali ini, alhamdulillah saya tidak begitu menemukan kendala, karena hal ini memang telah sering saya laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Dalam perancangan kami di sekolah sudah biasa melaksanakan penerapan diferensiasi, karena sekolah kami adalah penerapan multiple intelligence research. Kemudian bagaimana dengan integrasi kompetensi sosial emosional? Dalam hal ini memang dari program Uswatun Hasanahnya sekolah selalu menghimbau agar guru selalu menyampaikan satu kalimat yang akan selalu mengingatkan anak itu bagaimana berinteraksi sosial dan bagaimana memanage emosional mereka. Hal yang sering saya lakukan itu adalah bernafas di awal pembelajaran, dan itu biasanya saya laksanakan 1 atau 2 menit sambil mereka memejamkan mata. Nah, cuma dalam pelaksanaan aksi nyata kali ini ada beberapa hal yang saya temui kelemahan. Memang pembelajaran melalui Zoom atau kelas virtual memang menuntut guru harus bisa menggunakan beberapa aplikasi yang bisa menarik siswa untuk belajar. Contohnya dalam pertemuan pertama, memang saya mengajar selalu di jam terakhir, yaitu hampir-hampir jam 12 atau makan siang, sehingga anak-anak yang awalnya mungkin dengan guru kelas mereka ramai masuk, kemudian ketika saya hanya tinggal untuk beberapa orang, tetapi alhamdulillah dengan LMS terbantu, anak-anak bisa belajar mandiri di LMS, walaupun jumlah anak yang masuk untuk pertemuan kedua agak berkurang dari pertemuan pertama. Pembelajaran ini untuk kedepannya bisa diterapkan walaupun dengan materi yang berbeda, karena pada tema ini anak-anak dan pada pembelajaran ini juga bisa diterapkan oleh guru kelas, karena memang pada tema ini anak-anak akan belajar mengenai fabel, dongeng tentang tumbuhan dan hewan. Demikianlah aksi nyata saya kali ini. Terima kasih.